Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Video kita kali ini, kami akan mengajak kalian ke dataran tinggi Dieng yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Google Maps, jaraknya sekitar 470 km dari ibu kota Jakarta. Untuk menuju ke sana, kami pun memutuskan berangkat menggunakan bus Rosalia Indah menuju kota Wonosobo, kota terdekat dari Dieng. Keberangkatan melalui terminal Pondok Pinang pukul 17.15 dengan harga tiket Rp190.000 per orang untuk kelas eksekutif plus. Harga tadi sudah termasuk fasilitas makan satu kali. Selama perjalanan, overall kondisinya relatif nyaman. Selain disediakan selimut dan bantal, di setiap kursi penumpang juga sudah dilengkapi footrest sehingga lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, bus memasuki restoran Rosin yang berada di Subang untuk istirahat, sekaligus mempersilahkan penumpang untuk makan malam dengan men-scan barcode yang ada di tiket masing-masing. Setiap penumpang hanya diperbolehkan makan satu kali dengan menu yang telah disediakan. Kurang lebih 30 menitan kami makan dan beristirahat di restoran ini. Setelah melanjutkan perjalanan kurang lebih 6 jaman, kami pun tiba di Plaza Kota Wonosobo sekitar pukul 4:30 pagi. Bagi kalian yang hendak ke Dieng, kami sarankan untuk turun di sini daripada turun di Terminal Mendolo ya guys. Selanjutnya dari Plaza Wonosobo, perjalanan bisa kalian lanjutkan dengan bis ukuran medium yang selalu standby di area ini. Tarifnya cukup terjangkau, hanya Rp20.000 per orang, atau kalian juga bisa memesan taksi online melalui aplikasi seperti GrabCar atau GoCar. Setelah menempuh perjalanan sekitar 50 menit, kami pun tiba di titik 0 Dieng. Lokasi ini menjadi titik awal perjalanan kami selama berwisata di dataran tinggi Dieng. Sambil menunggu waktu check-in, kami pun menyempatkan berjalan kaki sambil berfoto di sekitar ikon dataran tinggi Dieng ini. Secara administratif, dataran tinggi Dieng terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Dieng sendiri rata-rata berada di ketinggian 2100 sampai 2300 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan wilayah ini memiliki suhu rata-rata berkisar 12 sampai 30 derajat Celcius pada siang hari dan 6 sampai 10 derajat Celcius di malam hari. Namun pada bulan Juli hingga September, suhu di Dieng bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius di pagi hari. Kondisi ini ditandai dengan munculnya embun es atau warga lokal menyebutnya embun upas atau embun racun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Asal-usul nama Dieng sendiri diyakini berasal dari bahasa Kawi yang menggabungkan kata di dengan makna tempat atau gunung dan hyang yang berarti dewa. Maka dari itu, Dieng sering diartikan sebagai kawasan suci tempat tinggal para dewa. Dieng Plateau atau dataran tinggi Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif yang ditandai dengan banyaknya kawah sebagai tempat keluarnya gas, uap air, dan berbagai material vulkanik lainnya seperti Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Kawah Chandra di Muka, dan lain-lain. Tak hanya itu, terdapat juga danau-danau vulkanik yang berisi air bercampur dengan belerang yang menyebabkan warna air yang khas dari kuning hingga kehijauan seperti Telaga Warna, Telaga Cebong, Telaga Menjer, dan lain-lain. Selain memiliki panorama alam yang spektakuler, dataran tinggi Dieng juga menyimpan situs candi kuno dari peradaban umat Hindu. Candi-candi tersebut masih bisa dinikmati hingga saat ini, yang berjumlah sekitar 8 buah candi yang tersebar di beberapa lokasi. Nah, di video ini kami akan sedikit mereview dari candi-candi tersebut. Biar enggak penasaran, ini dia Candi Dieng. Kompleks Candi Dieng berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Candi-candi tersebut merupakan kumpulan candi Hindu yang beraliran Shiva. Diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-7 sampai dengan abad ke-9. Dengan demikian, berdasarkan dugaan para ahli, candi ini merupakan candi tertua di Pulau Jawa atau bahkan lebih tua dari Candi Borobudur di Magelang.
Berdasarkan buku sejarah bangunan kuno Dieng tahun 1957 yang ditulis oleh Sucipto Wirjo Suparto, Kompleks Candi Dieng dalam hal ini Kompleks Candi Arjuna pertama kali dikunjungi pada tahun 1814 oleh seorang arkeologis Inggris bernama H.C. Cornelius, dan menurut laporannya, Kompleks Candi Arjuna masih berupa danau dan diantara candi-candinya ada yang terendam air. Baru pada tahun 1856, bersama Isidore van Kinsbergen, seorang berkebangsaan Belanda, mulai membuat sistem aliran air di sekitar bangunan candi yang terendam, sehingga dataran di sekitar candi menjadi kering. Masih berdasarkan buku karangan Sucipto Wirjo Suparto tersebut, Kompleks Candi Dieng saat ini ada 8 buah, walaupun terdapat kemungkinan dahulu jumlahnya bisa lebih dari 8. 5 candi dikelompokkan ke dalam satu kompleks, yakni Kompleks Candi Arjuna atau Pandawa 5, dan 3 candi lainnya adalah Candi Gatotkaca, Candi Bima, dan Candi Dwarawati. Kita mulai dari Kompleks Candi Arjuna atau yang dikenal juga sebagai Candi Pandawa 5 karena terdiri dari 5 bangunan candi. Kompleks candi ini memiliki luas sekitar 1 hektar yang menjadikannya sebagai kompleks candi terluas di dataran tinggi Dieng. Selain itu, letaknya yang berada di ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut juga menjadikannya sebagai salah satu candi tertinggi di Indonesia. Untuk masuk ke objek wisata ini, kalian akan dikenakan biaya tiket masuk ya guys. Berikut harga tiket masuknya dalam infografis. Kompleks Candi Arjuna terdiri dari 5 bangunan candi, yaitu 1. Candi Arjuna. Candi Arjuna sendiri menjadi bangunan utama dan paling besar dibandingkan candi lainnya di kompleks ini. Bangunan Candi Arjuna memiliki tapak berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 6 x 6 meter. Arsitekturnya mencerminkan gaya khas Hindu India Selatan atau Dravida, dengan atap bertingkat dan hiasan relief yang sederhana namun penuh makna. Di bagian pintu masuk terdapat hiasan kepala kala tanpa dagu dan makara yang menjadi ciri khas arsitektur candi Hindu di Jawa. Atapnya terdiri dari beberapa susunan berbentuk persegi yang semakin mengecil ke atas, yang melambangkan tingkatan spiritual menuju alam dewa. 2. Candi Semar. Di hadapan Candi Arjuna berdiri Candi Semar yang bentuknya persegi panjang dengan ukuran panjang sekitar 4,7 meter, lebar 2,6 meter, dan tinggi 2,8 meter. Adapun fungsi dari candi ini sebagai candi perwara atau pendamping dari Candi Arjuna untuk menyimpan benda-benda ritual atau perlengkapan pemujaan. Atap candi berbentuk limasan, namun puncak atapnya sudah hilang. 3. Candi Srikandi. Tidak seperti 3 candi utama lain yang dibangun untuk menyembah Dewa Siwa, Candi Srikandi dibangun untuk menyembah Trimurti atau 3 dewa, Siwa, Brahma, dan Wisnu. Bangunan Candi Srikandi berukuran relatif kecil, menyerupai kubus dengan ukuran panjang sekitar 4,8 meter, lebar 3,9 meter, dan tinggi sekitar 4,9 meter. Selain ukurannya yang kecil, bagian atap candi juga sudah rusak dan tidak terlihat lagi bagaimana bentuk aslinya. 4. Candi Puntadewa. Bangunan Candi Puntadewa terlihat ramping dan paling tinggi dibandingkan dengan candi-candi lain di kompleks ini. Hal ini dikarenakan Candi Puntadewa berdiri di atas pondasi batu setinggi 2,5 meter. Tangga masuknya yang memiliki pipi candi memberikan kesan elegan dan unik dibandingkan candi lainnya. Bagian atap terdiri dari 3 tingkatan, di mana puncaknya berbentuk ratna menyerupai teratai bertumpuk 2, menjadi ciri khas candi bercorak Hindu. 5. Candi Sembadra. Letaknya berada di sebelah Candi Puntadewa. Candi Sembadra punya keunikan tersendiri di mana pondasi candi berbentuk segi 8 dengan tinggi 50 cm yang membuatnya berbeda dari candi lain di kompleks ini. Ukurannya tidak terlalu besar dengan tinggi sekitar 7,5 meter. Nah, itu tadi kelima candi yang berada di kompleks Candi Arjuna atau biasa juga disebut Candi Pandawa 5. Selanjutnya kami akan mengajak kalian mengunjungi candi berikutnya, yaitu Candi Gatotkaca yang lokasinya hanya berjarak sekitar 300 meter dari kompleks Candi Arjuna. Untuk menuju candi yang satu ini, kalian bisa menyusuri jalan setapak yang telah disediakan dan tidak dipungut biaya. Candi Gatotkaca memiliki bentuk bangunan yang relatif sederhana namun mencerminkan ciri khas arsitektur Hindu Jawa kuno.
Denah candi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 4,5 meter kali 4,5 meter. Struktur bangunannya terdiri atas 3 bagian utama, kaki, tubuh, dan atap, meskipun bagian atapnya saat ini sudah tidak utuh. Selain itu, arah pintu masuk candi juga mengarah ke barat. Ini berlawanan dengan candi-candi Dieng pada umumnya yang menghadap ke timur. Di sekeliling candi juga terdapat sisa-sisa batu dari bangunan lain yang runtuh, yang kemungkinan merupakan bagian dari candi-candi pendamping. Oke guys, selanjutnya kami akan mengajak kalian mengunjungi candi Hindu Dieng lainnya, yaitu Candi Bima. Lokasinya berjarak sekitar 850 meter dari Candi Gatot Kaca. Saat kami berkunjung, untuk masuk ke lokasi candi kami tidak dikenakan biaya, cukup membayar parkir kendaraan saja. Candi Bima memiliki ciri arsitektur yang unik dan berbeda dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah pada umumnya. Arsitektur Candi Bima bergaya India Selatan yang sangat jarang ditemukan di Indonesia. Bangunan candi memiliki ketinggian sekitar 8 meter dengan denah pondasi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 6 x 6 meter yang menjadikannya sebagai candi paling besar di dataran tinggi Dieng. Dinding bagian luar candi dihiasi relief kepala dewa atau dikenal dengan sebutan arca kudu. Dahulu terdapat 24 buah arca kudu yang menghiasi dinding candi. Seiring berjalannya waktu, saat ini hanya terdapat 13 buah saja. Bangunan Candi Bima hanya berjumlah satu bangunan utama candi tanpa ada candi perwara atau candi pendamping. Bagi kalian yang ingin mengunjungi candi ini akan dikenakan biaya tiket sebesar Rp5.000. Puas melihat-lihat Candi Bima, selanjutnya kami mengunjungi Candi Dwarawati sebagai destinasi candi terakhir di dataran tinggi Dieng. Lokasinya juga tidak terlalu jauh, sekitar 1 km dari komplek Candi Arjuna. Lokasi candi ini tersembunyi karena berada di balik pemukiman warga dan ladang kentang. Dilihat dari ukurannya, candi ini tidak terlalu besar dengan tinggi sekitar 6 meter, lebar sekitar 4 meter, dan panjang sekitar 5 meter. Pada masing-masing dinding luar terdapat relung-relung, dulunya sebagai tempat meletakkan arca. Sementara bagian atap telah runtuh sehingga tidak diketahui lagi bentuk aslinya. Bagi kalian yang ingin berkunjung, tiket masuknya cukup terjangkau, hanya Rp5.000 saja. Oke guys, itu tadi sedikit cerita kami saat mengunjungi beberapa candi Hindu di dataran tinggi Dieng. Secara keseluruhan, menurut kami candi-candi tersebut kondisinya cukup baik dan terawat, harga tiket masuknya juga cukup terjangkau, dan terakhir, akses menuju lokasi candi juga cukup baik untuk semua jenis kendaraan. Nah, di episode selanjutnya kami akan mengajak kalian mengunjungi objek wisata lain di dataran tinggi Dieng, yakni Kawah Sikidang. Kawah aktif ini cukup terkenal dengan titik-titik panas dan lumpur belerang yang terus berpindah-pindah. Terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.